Memuji Allah adalah bagian dari rasa syukur yang diucapkan seorang hamba atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuktikan rasa syukur itu. Di antaranya ialah membaca kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PDNQ yang dimuliakan oleh Allah, kapan sih waktu pengucapan Subhanallah dan Masya Allah yang tepat? Memuji Allah adalah bagian dari rasa syukur yang diucapkan seorang hamba atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuktikan rasa syukur itu. Di antaranya ialah membaca kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti membaca lafaz Subhanallah atau lafaz Masya Allah. Dua lafaz ini sering kita temukan perselisihan yang memperdebatkan kapan sih pengucapan yang tepat. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan sedikit membahas hadis yang relevan dengan permasalahan ini. Yang mana hadis ini adalah hadis riwayat dari Imam Bukhari Muslim yang kami kutip dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Sebuah hadis diriwayatkan kepada kami dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berpapasan dengan beliau saat beliau dalam keadaan junub di suatu jalan di kota Madinah. Kemudian Abu Hurairah pun pergi diam-diam meninggalkan beliau untuk mandi bersesuci. Rasulullah pun mencari kemana keberadaan sahabatnya itu. Kemudian ketika Abu Hurairah pun datang, Nabi bertanya, "Kemana engkau pergi wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah pun menjawab, "Sebenarnya waktu kita bertemu, aku masih dalam keadaan junub, sehingga aku enggan duduk bersamamu sebelum aku bersesuci." Nabi pun berkata, "Subhanallah, orang beriman ini tidaklah najis." Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW tidak mengucapkan tasbih hanya ketika beliau mengagumi sesuatu, tapi ternyata beliau juga mengucapkannya ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak beliau inginkan, seperti yang telah digambarkan dalam hadis itu. Yang mana di situ menggambarkan bahwa perilaku seorang sahabat yang tidak semestinya, yakni meninggalkan Rasulullah hanya untuk mandi junub. Tapi ternyata Nabi Muhammad masih mengucapkan tasbih untuk perilaku sahabatnya itu Abu Hurairah. Dan dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada zikir yang khusus ketika melihat hal yang menakjubkan atau yang mempesona. Kita boleh memilih zikir yang kita mau, baik itu tahmid, takbir, tasbih, tahlil ataupun yang lain. Jadi jangan sampai ada perselisihan hanya karena hal yang sepele. Dan alangkah baiknya kita meninggalkan perdebatan-perdebatan tanpa didasari pendapat kuat oleh para ulama kita. Semoga bermanfaat. Balighu anni walau ayah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube PDNQ Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.